Sahabat Kompas TV, kembali lagi bersama dengan saya Edwin Chan, dan kini di Kompas TV kita akan membahas dan mengupas lini masa dari jejak kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Saya rela mati. 27 Agustus 2016 menjadi momentum di mana Vina dan Eki dibunuh pada tanggal tersebut. Lalu pada 28 Agustus 2016, jasad Vina ditemukan di Jembatan Layang, Kabupaten Cirebon. Nah, di sini ada saksi bernama Suroto yang memang menolong Vina dan Eki pada waktu kejadian, mengungkap sederet luka yang dialami keduanya. Nah, kita sama-sama dengarkan kutipannya. Saya langsung fokus ke perempuan. Karena dia minta tolong tuh. Iya deh, aku bilang sabar ya, mobilnya lagi meluncur ke sini, nanti dibawa ke rumah sakit. No. Iya tolong. Gak lama kemudian mobil itu datang, baru kita evakuasi ke rumah sakit Gunung Jati. Dari waktu kejadian sahabat Kompas TV, 8 dari 11 orang ditangkap pada 31 September 2016. Ini sejumlah inisial dari 8 orang tersebut. Dan kasus ini bergulir, ditindak dan diproses. Kemudian pada 26 Mei 2017, 7 pelaku divonis seumur hidup dan 1 pelaku divonis 8 tahun penjara. Mengapa yang satu ini berbeda? Karena 1 pelaku masih berada di bawah umur. 8 tahun bergulir sahabat Kompas TV dari kasus kejadian pembunuhan Vina, dan yang membuat Indonesia kembali membicarakan tentang kasus tersebut adalah karena munculnya film ini. Film Vina Sebelum 7 Hari, karya sutradara Anggi Umbara. Di sini netizen ikut berkomentar tentang viralnya film ini. Di sini ada komentar plus dan minus dari film ini katanya, tapi memang mancing perdebatan. Kita baca yang pertama dari Cookie Girl, salah satu komentarnya. Di sini dia bilang kalau di samping ada pro kontra tentang film Vina, justru membuat pendapat pribadi aku bukan berarti film tersebut dijadikan hiburan, tapi dibuat untuk lebih membuka mata aparat. Nah, sedangkan yang berikutnya ada juga bilang ke saudara dan teman untuk buat nggak usah nonton film ini, jadi memberikan penolakan. Tapi ada juga yang bilang kalau ini menerangkan kasus ini supaya aparat dapat bekerja lebih giat lagi. Nah, berlanjut berikutnya, akhirnya dari film ini muncul, di sini Polda Jawa Barat merilis 3 pelaku yang masih buron. Tadi kan kita sebutkan 8 dari 11. Nah, 3 orang ini adalah Dani, lalu ada Peggy alias Peron, dan juga Andi. Kemudian di sini juga kita lihat dari perspektif keluarga Vina. Di sini keluarga Vina menemui pengacara Hotman Paris dan berharap bahwa 3 DPO dari kasus pembunuhan Vina dan Eki ini dapat segera ditangkap. Kita lihat dari perspektif ayah Eki di sini. Nah, ayah Eki ini yang merupakan Ibtu Rudiana juga ikut buka suara, sahabat Kompas TV. Di sini Ibtu Rudiana menyebutkan bahwa saya tidak diam, saya terus berupaya kerjasama dengan Reskrim. Terbukti beberapa kami amankan dan sisanya sedang kami perjuangkan. Peggy alias Peron ditangkap oleh Polda Jawa Barat pada 21 Mei 2024 di Bandung. Dan pada 26 Mei 2024, Polda Jawa Barat mengadakan konferensi pers, di mana di dalam konferensi tersebut, Peggy membantah keterangan dari kepolisian terkait keterlibatannya di dalam pembunuhan Vina. Agar tertib, makanya kan. Dan pada konferensi yang sama juga, sahabat Kompas TV, di sini Polda Jawa Barat menghapus 2 DPO yang sudah saya sebutkan tadi, yang ada bersama Peggy. Di situ 2 DPO dihapus namanya dan dinyatakan fiktif. Nah, hal ini tentu memunculkan pertanyaan baru di masyarakat. Kita pengen lihat saksi-saksi yang ada di dalam penyelidikan kasus ini. Nah, ini ada pesan Peggy sebelum ditangkap kepada ibunya yang bernama Kartini. Di sini Kartini menyatakan pesan dari Peggy adalah, sudah Peggy tidak ada apa-apa, tidak apa-apa. Peggy ikhlas, Peggy jadi tumbal orang yang berada. Peggy ikhlas kalau Peggy nggak ada umur. Peggy minta maaf kepada ibunya. Dan kita lihat dari perspektif Vina, di mana ada teman Vina yang bernama Linda ini, akhirnya kembali bersuara setelah 8 tahun kasus ini menggantung. Nah, di sini Linda menyatakan bahwa kesurupan Vina ini bukan yang pertama kalinya. Udah sering katanya. Nah, berlanjut ke saksi-saksi yang mengaku dirinya ada di sekitar lokasi kejadian perkara. Di sini ada Aep
Aep yang bilang bahwa terus selalu dilempari batu, terus dikejar-kejar, berhubung saya takut, saya pulang. Nah, katanya Aep ini berada di lokasi kejadian ketika kejadian pembunuhan itu terjadi. Lalu berikutnya Mel. Ada saksi baru yang menyatakan bahwa bahkan dirinya mengetahui detik-detik kejadian dan berada di TKP. Tapi berbeda dengan warga yang bernama Samsuri, berbeda dengan Aep, di sini Samsuri mengaku bahwa tidak ada kejadian tersebut pada malam itu. Malam itu gelap, nggak ada keributan katanya. Lalu dari perspektif Eki, ada teman Eki yang bernama Liga Akbar yang merupakan saksi kunci dari kasus Vina ini, menyatakan bahwa lewat kuasa hukumnya tidak mengenal Peggy Setiawan yang dimunculkan oleh kepolisian, yang ditangkap oleh kepolisian. Dalam kesaksiannya juga lewat kuasa hukum, Liga Akbar juga mencabut beberapa poin di BAP pada tahun 2016 silam. Nah, berlanjut ke mantan terpidana Saka Tatal yang sudah bebas, sahabat Kompas TV. Di sini Saka Tatal menyebut 2 poin. Yang pertama terkait dengan keterlibatannya dalam kasus. Beliau berkata bahwa dirinya tidak terlibat di dalam pembunuhan Vina. Bahkan kaget ketika 31 Agustus 2016 beliau ditangkap secara tiba-tiba saat sedang mengembalikan motor milik pamannya. Nah, lalu terkait dengan poin yang kedua, yakni tentang Peggy yang sudah ditangkap itu dengan yang difoto disodorkan oleh penyidik itu berbeda, katanya Saka Tatal. Dan yang terbaru, sahabat Kompas TV, 3 rekan Peggy diperiksa Polda Jawa Barat, di mana Suarsono, Ibnu, dan Suparman dicecar. Berbagai pertanyaan terkait keberadaan Peggy pada saat pembunuhan Vina di Cirebon. Kasus Vina Cirebon terus bergulir, sahabat Kompas TV. Para rekonstruksi pun telah dilakukan. Polda Jawa Barat membuka hotline bagi masyarakat umum untuk melaporkan jika mengetahui ada informasi terbaru terkait dengan kasus pembunuhan Vina pada hotline ini. Lalu, Ibtu Rudiana selaku ayah Eki juga sempat diperiksa oleh Paminal Mabes Polri. Sedangkan tersangka Peggy Setiawan sempat menjalani tes psikologi dan juga tes poligraf atau tes pengecekan kebohongan. Nah, di sini Peggy dan juga ada beberapa saksi lainnya. Dari saksi-saksi yang sudah saya jelaskan, sahabat Kompas TV, sedari tadi sudah ada 68 saksi yang diperiksa oleh kepolisian yang diharapkan dapat mengungkap kasus Vina. Kita sama-sama menunggu jalannya sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri Bandung yang akan dilaksanakan secara terbuka pada 24 Juni 2024. Kita sama-sama nantikan ya. Nah, saya cenderung ini lebih dari unprofesional. Ya, ada permainan. Seperti ini polisi harus betul-betul bergerak keras, cepat mengungkap kasus ini supaya jangan liar nanti hipotesis-hipotesis yang terjadi sekarang. Sungguh kasus ini bukan hanya menjadi perhatian di masyarakat tapi juga bagi tokoh-tokoh publik. Nah, salah satunya adalah Deddy Mulyadi yang merupakan ex-Bupati Purwakarta. Dalam kanal YouTube pribadinya, di sini Deddy sempat terjun langsung dan mewawancarai beberapa pihak di lapangan untuk mengungkap kasus Vina ini lebih lanjut. Lalu berikutnya ada Mahfud MD selaku mantan Menko Polhukam yang sempat berkomentar soal penanganan kasus pembunuhan Vina ini tidak profesional dan juga melibatkan ada permainan. Nah, permainan seperti apa? Nah, ini yang memunculkan pertanyaan baru di masyarakat. Lalu yang terakhir ada Yasona Lauli selaku Menteri Hukum dan HAM yang ketika berkomentar soal kasus pembunuhan Vina ini sempat menyinggung, sahabat Kompas TV, soal kasus salah tangkap petani yang sempat terjadi di 1974 lalu. Nah, tapi meski demikian, Yasona juga berharap bahwa kasus pembunuhan Vina ini dapat diusut tuntas secepat-cepatnya. Dan itulah dia bergulirnya kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon yang masih kita nantikan jejak-jejak berikutnya seperti apa. Pastinya sama seperti Yasona Lauli selaku Menkumham, kita berharap bahwa kasus ini dapat terungkap dan semakin transparan, dapat kita perhatikan bersama-sama dan kita tunggu hasilnya yang terbaik. Saya Twincan, pamit undur diri. Sampai jumpa.